Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya Donatus. Saya akan melanjutkan tema yang sudah kita bahas, tema yang berbicara tentang mengenal Allah. Nah, sebelum itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan apa itu atribut? Atribut itu adalah sifat atau ciri khas ya. Atribut-atribut itu artinya itu adalah sifat atau ciri khas. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama yang tidak ada pada ciptaannya atau kepada manusia. Nah, bagian yang kedua ini kita akan membahas atau memahami atribut-atribut atau sifat-sifat ciri khas yang ada pada manusia. Sifat-sifat Allah yang ada pada manusia. Sifat Allah yang ada pada manusia itu mempunyai arti bahwa sifat tersebut dapat dipahami dan dimiliki oleh manusia dalam kapasitas yang terbatas. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah merupakan manusia yang mencerminkan atau memancarkan sifat-sifat Allah. Sehingga orang lain yang melihat dan mengalaminya dalam batasan tertentu dapat mengenal sifat atau ciri khas dari Allah itu sendiri. Nah, bagian A yang saya mau sampaikan kepada kita adalah sifat atau ciri khas atau atribut, yaitu intelektual atau hikmat dan pengetahuan Allah yang ada pada manusia. Hikmat Allah mempunyai ciri kesempurnaan yang mutlak. Hikmat Allah bukan merupakan hasil dari proses berpikir atau pengamatan, tetapi ada dan langsung pada saat yang sama, sehingga Allah mengenal dan melihat segala sesuatu pada saat yang sama dan sama secara keseluruhan, dan bukan dalam bentuk potongan dari satu ke yang lainnya. Penjangkauan hikmat dan pengetahuan Allah dalam keberadaannya yang sempurna disebut Maha Tahu. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna dan tidak ada tersembunyi yang tidak diketahui Allah, baik yang sudah terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang mungkin terjadi sama seperti apa yang akan atau aktual terjadi. Nah, itu yang kita lihat dari bagian yang pertama, yang kita lihat atribut Allah yang ada pada manusia, yaitu adalah intelektual atau hikmat. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian yang KB, itu berbicara tentang sifat atau ciri khas Allah yang ada pada manusia itu adalah atribut moral atau moral. Ini bagian yang KB, ya. Sifat moral merupakan sifat yang penting dalam pengenalan akan Allah. Melalui pengenalan akan Allah, moralnya kita menyadari bahwa Allah itu Allah dan bukan iblis atau setan. Jika Allah tidak bermoral, maka dia bukan Allah. Moral Allah menunjukkan dia sesungguhnya dia sesungguhnya. Ya, di antaranya ya ada kebaikan. Tidak ada baik kecuali Allah. Allah itu baik dalam dirinya dan juga baik kepada makhluk ciptaannya. Kebaikannya merupakan kebaikan yang tertinggi dan sumber segala kebaikan bagi makhluk ciptaannya. Kebaikannya dinyatakan dalam bentuk pemeliharaannya kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi ini bagian dari sifat Allah, yaitu moral, yang ada
di dalam diri manusia, yaitu moral, ada kebaikan, dan selanjutnya adalah anugerah, ya. Anugerah Allah merupakan sumber dari semua berkat jasmani dan rohani yang dicurahkan kepada semua manusia berdosa. Penggunaan kata anugerah dalam Alkitab selalu menunjukkan pencurahan kebaikan Allah kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Seperti kasih Allah yang diberikan selalu tanpa pamrih kepada manusia yang berdosa, yang dalam naturnya dosanya layak dihukum. Nah, anugerah Allah selalu disebut anugerah keselamatan. Nah, ini bagian dari atribut moral, ada kebaikan, ada anugerah, kemudian ada kasih. Kasih Allah yang sempurna diwujudkan dengan begitu nyata kepada ciptaannya, bahkan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Meskipun dosa mereka itu merupakan sesuatu kebencian baginya. Maksudnya kebencian bagi Allah. Allah bukti kasihnya dengan mengorbankan anaknya, dan Allah mengasihi orang yang percaya kepadanya dengan menjadikan mereka anak-anaknya di dalam Kristus. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 16, Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 63 ayat yang ke-9. Dan seterusnya atribut moral selain ada kebaikan, anugerah, kasih, itu ada kesabaran. Nah, kesabaran Allah mempunyai arti bahwa Allah itu lambat untuk murka, di mana Ia menanggung dengan sabar walaupun manusia tetap tidak taat. Kesabaran Allah juga diwujudkan dalam menunda penghakiman yang seharusnya. Jadi ketika manusia itu berdosa, Allah tidak selalu murka, ya. Dalam arti maksudnya tidak langsung menghukum, tetapi Dia memiliki kesabaran sehingga Dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk manusia itu boleh kembali kepada Allah atau percaya atau bertobat kepada Allah. Nah, itu atribut tentang moral yang ada pada manusia selain kebaikan, anugerah, kasih, kesabaran, dan yang terakhir saya mau katakan adalah kesucian. Ya. Kesucian Allah mempunyai pemahaman bahwa Allah mempunyai natur yang mutlak, berbeda dari semua ciptaannya, dan ditinggikan di atas segala sesuatu dalam kemuliaan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kesucian Allah merupakan sesuatu yang transenden, yang tidak dapat dipikirkan secara konseptual, sehingga tidak mungkin dihampiri secara mutlak. Nah, itu adalah kesucian. Kesucian Allah yang dapat dipahami oleh pikiran atau rasio manusia hanya dalam kaitannya dengan dikhususkan atau dipisahkan. Kesucian Allah menunjukkan ketiadaan atau keterpisahan dari kejahatan, moral atau dosa. Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa, dan ini menunjukkan kemuliaannya tetap murni, tidak dicemarkan sama sekali. Nah, ini di dalam Alkitab misalnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 11, 1 Samuel pasal 2 ayat 2, Ayub pasal 34 ayat 10, dan ada banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kesucian Allah. Nah, rekan-rekan semua, dari bagian yang pertama, dari atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah, ada yang tidak ada dalam diri manusia, tetapi juga ada atribut-atribut Allah yang ada di dalam diri manusia. Nah, biarlah melalui pengenalan akan Allah ini, kita sebagai orang Kristen, kita semakin diberikan pemahaman, pengertian yang cukup untuk mengenal siapa Allah. Nah, kiranya apa yang telah saya sampaikan, yang saya telah nyatakan, kiranya kita boleh mengerti dan memahaminya di dalam setiap kehidupan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Jika ada rekan-rekan semua yang rindu berbagi berkat, silakan ketik komen, ya. Dan jika teman-teman juga
merasa diberkati, bermanfaat juga, jangan lupa di follow akun saya. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video-video yang akan datang. Terima kasih.